Top, Arief Poyuono tak kecewa ditendang. Ditulis oleh Ayas dari siwa.com. Dalam dunia perpolitikan, ditendang dan dipakai memang hal biasa. Mendapat posisi adalah kebahagiaan dan kebanggaan. Sebaliknya, ditendang dari jabatan sebenarnya sangat mengecewakan. Namun terkadang tetap ada orang-orang yang stay cool meskipun ditendang dari jabatannya. Sosok Arief Poyuono belakangan memang terlihat menarik dan unik. Dia terlihat seperti orang yang suka selengean, cuek, dan bertindak sesuka hati. Namun kerennya dia siap menerima resiko dari setiap yang dia lakukan. Dia mencoba menjadi manusia merdeka, tak bisa dikekang oleh siapapun. Saya mulai tertarik dengan Poyuono ketika berani mengatakan bahwa isu PKI yang muncul adalah mainan kadrun. Sebab Poyuono adalah kader Gerindra. Sedangkan Gerindra adalah partai yang telah bekerja sama dengan para kadrun. Hal ini membuktikan jika Poyuono adalah orang yang berani menyampaikan pendapatnya. Arief Poyuono memang kader Gerindra. Namun belakangan setelah Prabowo masuk kabinet Jokowi Ma'ruf, Poyuono menjadi pembela pemerintah. Dia menyebut bahwa isu PKI yang dialamatkan ke pemerintah adalah buatan kadrun. Istilah kadrun yang dimaksud oleh Poyuono mengarah ke kelompok seperti FPI dan PA212. Mungkin banyak yang senang ketika Poyuono ditendang dari Waketum Gerindra, terutama FPI dan PA212. Mungkin merasa puas karena Poyuono telah menerima ganjaran yang setimpal. Habibur Rahman dan Andre Rosiade yang sempat berseteru dengan Poyuono mungkin merasa sangat puas. Namun alih-alih sedih dan kecewa, Poyuono tetap santai dan tak kecewa meskipun ditendang dari jabatan Waketum. Dia hanya bilang bahwa tidak hanya dirinya yang tidak masuk struktural, melainkan ada politikus Gerindra lain yang juga tidak lagi menjabat di jajaran DPP. Artinya dicopotnya dirinya dari posisi Waketum adalah hal yang wajar. Poyuono juga tipe politisi yang bisa dijadikan teladan sebab begitu loyal kepada Gerindra. Meskipun ditendang dari jabatan Waketum, dia tetap setia berada di Gerindra, tidak memilih loncat ke partai lain yang mungkin bisa memberikan jabatan. Poyuono tidak seperti Ruhut Sitompul yang dikenal sebagai kutu loncat dan politisi pragmatis. Saat ini dia menjadi politisi PDIP. Sebelumnya dia pernah menjadi politisi Demokrat. Sebelum di Demokrat dia pernah di Golkar. Dia terkenal dengan politisi yang pragmatis, berpindah ke partai yang sedang berjaya. Saat ini Poyuono mengaku dirinya tetap akan pada aktivitasnya dalam membantu pemerintah sebagai aktivis buruh tani dan nelayan. Kembali beraktivitas seperti biasa saja dan fokus membantu pemerintah dari luar saja. Yang pasti saya kembali ke habitat saya sebagai aktivis buruh tani dan nelayan dan berjuang untuk mereka. Apalagi dalam susunan yang baru di Gerindra, buruh tani dan nelayan tidak lagi diurus level Waketum, ujar Poyuono. Dari perjalanan politik Poyuono kita bisa mengambil beberapa pelajaran, yaitu pertama, menjadi manusia merdeka. Meskipun menjadi kader Gerindra, Poyuono tidak takut punya pendapat yang berbeda dari kader lain. Dia menyuarakan apa yang ada di dalam pikirannya. Dia tipe politisi yang tidak bisa disetir. Kedua, berani mengambil resiko. Poyuono tentu sadar akibat atau resiko yang datang dari setiap pernyataan yang dilontarkan serta perbuatan yang dilakukan. Dia tentu paham resiko ketika pernah menyamakan PDIP dengan PKI, serta menuding yang memunculkan isu PKI adalah kadrun. Dia tetap maju dan tak pernah menarik ucapannya. Ketiga, tetap loyal meskipun sudah ditendang dari jabatan Waketum. Poyuono bisa menjadi contoh politisi yang loyal terhadap partai. Dia tidak merasa sedih dan kecewa, apalagi sampai menjadi kutu loncat hanya karena ditendang dari jabatannya. Dia pun tidak merasa kecewa dengan Prabowo selaku ketua umum atau kader Gerindra yang lain. Dia menanggapinya dengan santai saja. Keempat, mengubah kekecewaan menjadi hal positif. Meskipun mengaku santai, saya yakin tetap ada kekecewaan meskipun sedikit yang dirasakan oleh Poyuono. Namun dia berhasil mengubah kekecewaan dengan tindakan yang positif, yaitu berjanji akan terus menemani kaum buruh dan petani. Dengan sikap-sikap positif yang ditunjukkan oleh Poyuono, mungkin ke depan dia akan kembali menjadi Waketum lagi. Prabowo perlu kembali mempertimbangkan kader-kadernya yang begitu loyal. Jangan sampai kader-kader yang loyal disia-siakan begitu saja hanya karena melontarkan pernyataan yang kontroversi. Akhir kisah Poyuono ditendang dari Waketum Gerindra, ditulis oleh Ayas dari siwa.com. Sebuah organisasi wajib punya anggota yang loyal, punya sikap yang seirama, serta tidak saling menjatuhkan satu sama lain yang hal tersebut bisa melemahkan organisasi. Begitupun dengan partai politik. Harus punya kader-kader yang loyal, kompak, tidak saling menjatuhkan demi keutuhan partai. Kader-kader yang dinilai mulai tidak kompak dan sulit diatur sebaiknya ditendang. Sebab keberadaannya hanya akan merugikan partai. Gerindra nampaknya mulai menyadari mempertahankan Arief Poyuono di Gerindra hanya akan membuat rugi. Kontroversi yang sering dilakukannya amat berbahaya. Dia juga tipe orang yang sulit diatur dan suka menyerang sesama kader. Jika hal ini dibiarkan, Gerindra yang akan dirugikan.
Akhirnya Poyono tidak lagi masuk dalam susunan kepengurusan DPP Partai Gerindra periode 2020-2025. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak lagi memberi jabatan Wakil Ketua Umum pada Poyono. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan kepengurusan baru periode 2020-2025 yang dibentuk Prabowo telah disahkan Menkumham Yasona Lauli lewat penerbitan surat keputusan tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Gerindra. Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra sepertinya memang sudah jenuh dengan ulah Arief Poyono. Seperti biasanya, dirinya juga mudah dipengaruhi oleh para pembisik di sekitarnya seperti Fadlizon. Zon punya kedekatan emosional yang lebih kuat dengan Prabowo dibanding Poyono. Mungkin saja ditendangnya Poyono dari Waketum adalah berdasarkan rekomendasi para pembisik, salah satunya Fadlizon. Jika saya menjadi Prabowo, saya pun sepertinya akan menendang Arief Poyono dari posisi Waketum. Banyak kontroversi yang dia lakukan. Seperti pertama, pada tahun 2017 Arief Poyono pernah menyamakan PDIP dengan PKI karena anti kritik. Pernyataan ini berujung pelaporan oleh relawan Perjuangan Demokrasi dan politikus PDIP ke sejumlah Polda, yaitu Polda Riau, Polda Metro Jaya, dan Polda Bali atas dugaan pencemaran nama baik. Pernyataan Arief Poyono ini juga mendapat kritik dari sesama kader Gerindra Fadlizon. Menurut Zon, Poyono telah kelewat batas. Saya sepakat dengan Zon, sebab meskipun Zon sering mengkritik pemerintah, namun dia tidak pernah menyamakan PDIP dengan PKI. Kedua, pada tahun 2020, Poyono kembali menyita perhatian publik dengan menyebut isu Jokowi PKI adalah mainan kadrun. Pernyataan itu bahkan mengundang tagar #tenggelamkan Gerindra di Twitter selama beberapa waktu. Wajar jika Gerindra cukup pontang-panting dan khawatir dengan tagar ini. Jika sebelumnya menyamakan PDIP dengan PKI, sekarang menyebut bahwa munculnya isu PKI adalah mainan kadrun. Pernyataan Poyono di tahun 2017 dengan 2020 sangat kontradiktif. Benar-benar sulit dicerna pakai akal sehat. Secara tidak langsung dia menyebut bahwa dirinya adalah kadrun sebab pernah menyamakan PDIP dengan PKI. Arief Poyono seperti orang mabuk, kerap melontarkan pernyataan yang kontradiktif. Kalau dia melontarkan pernyataan seperti tidak dipikir terlebih dahulu dan hal ini bisa merugikan partai. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam Pilpres 2019, Gerindra bekerja sama dengan ormas atau kelompok yang diidentikan dengan istilah kadrun, yaitu FPI dan PA212. Wajar jika pernyataan Poyono selaku Waketum Gerindra cukup membuat PA212 dan FPI marah, sebab selama ini telah bekerja sama dengan Gerindra sejak Pilkada DKI 2017. Pernyataan Poyono cukup mencederai kerjasama yang sudah terjalin. Ketiga, Poyono menyerang sesama kader Gerindra yang tidak terima dengan pernyataannya bahwa yang memunculkan isu PKI adalah kadrun. Dia menyerang sesama kader seperti Andri dan Habibur Rahman. Ketika sudah saling menyerang sesama kader, saya rasa langkah terbaik adalah menendang dari jabatan Waketum. Keempat, Poyono juga termasuk kader yang tidak patuh dan bandel. Majelis Kehormatan Partai Gerindra sampai menyeret Poyono ke sidang etik karena tingkah polanya. Namun, dia tak pernah menghadiri satu kali pun sidang yang dijadwalkan. Orang seperti ini memang sebaiknya tidak perlu dipertahankan. Kelima, dia menciptakan polemik baru, yaitu merasa tak terima ketika tidak boleh lagi bicara selaku wakil ketua umum. Lalu ia menyebut ada oknum-oknum di tubuh Gerindra. Dia marah karena posisinya masih menjadi waketum. Melihat gelagat-gelagat Arief Poyono beberapa tahun terakhir, sepertinya dia memang sudah tidak betah di Gerindra. Mungkin dia memang merasa sudah tidak menguntungkan berada di Gerindra. Arief Poyono memang unik. Saya kira dia tidak akan risau ditendang dari Waketum. Mungkin pada akhirnya dia bisa meniru jejak Ruhut Sitompul yang bebas berpindah partai sesuka hati, yang terpenting menguntungkan diri sendiri. Setelah beberapa kali membuat kontroversi, akhirnya di akhir kisah Poyono ditendang dari jabatan Waketum Gerindra. Sampaikan bahwa saya akan datang kalau ada izin dari Pemda, dari kepolisian, dari saat COVID. Jadi sebenarnya sudah ada izinnya. Sudah berizin ya Pak? Jadi Bapak. Ya. Moral apaan tuh? Deklarasi kami di Magelang ternyata belum berizin. Ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Deklarasi kami di Magelang ternyata tidak berjalan mulus karena mendapat perlawanan dari pihak lain, sama halnya dengan deklarasi di kota lain. Situasi sempat memanas, tetapi kondisi tersebut bisa diredam pihak kepolisian yang berjaga di lokasi. Ormas juga sempat mengejar masa deklarasi kami, namun berhasil dihalau petugas keamanan. Bukan hanya pidato yang tendensius, angkuh, sombong, dan bikin gaduh. Ternyata menurut Kapolres Magelang Kota AKBP Nugroho Ari Setiawan,
kegiatan deklarasi kami yang digelar di alun-alun Kota Magelang belum mengantongi izin. Dari Pemkot Magelang maupun pihak Polres Magelang Kota tidak memberikan izin. Kita tidak memberikan izin, Pemkot dan kita tidak memberikan izin, katanya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, pihaknya memang tidak mengizinkan kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar. Sebenarnya kita tidak dalam kondisi pandemi. Kita tidak mengizinkan kegiatan yang mengumpulkan massa. Itu sudah jelas dari gugus COVID juga sudah jelas. Kita tidak mengizinkan kegiatan yang mengumpulkan massa sebelum adanya izin dari gugus COVID dan ada pengecekan apakah protokol kesehatan dilaksanakan atau tidak, tegasnya. Nugroho mengatakan pihaknya mengamankan masyarakat secara umum. Jangan sampai terdapat kegiatan yang berdampak terhadap kepentingan publik. Aduh, memanglah, kesal juga bacanya. Kalau memang acara deklarasi tidak memiliki izin, kenapa mereka didiamkan membuat keramaian dan kerumunan? Kenapa tidak dibubarkan saja? Kenapa mereka tidak ditindak dengan tegas? Harusnya bubarkan paksa, bila masih bandel, terapkan denda atau tangkap. Gerakan moral tapi tak taat aturan. Gerakan moral tapi tidak tahu kondisi saat ini sedang tidak bagus karena pandemi. Aturan saja tidak diindahkan. Yang penting deklarasi, deklarasi, dan deklarasi, lalu menjual tampang sok suci dan merasa paling benar. Jika memang kami adalah gerakan moral dan bertujuan menyelamatkan Indonesia, sebaiknya tunjukkan dulu perilaku bermoral itu, mulai dari tidak membuat kerumunan agar tidak tertular wabah corona. Jelas sekali munafiknya. Moral sendiri saja tidak beres, malah mau membereskan moral yang lain. Menggelikan. So mengkritik pemerintah beginilah, begitulah, rezim tidak becus lah. Sedangkan mereka ini maha benar. Tapi nggak pernah ngaca dan introspeksi. Hal kecil semacam patuhi aturan saja dilanggar. Tidak punya izin, tapi bermuka tebal dan tetap ngotot mengadakan deklarasi. Mereka tidak paham kondisi bangsa, tapi merasa pintar. Mereka tidak tahu malu dan tidak menghargai pihak terkait dengan sedang susah payah menekan penyebaran COVID-19. Mereka dengan entengnya bilang akan menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan Indonesia tapi hal kecil saja dilanggar. Bagaimana akan menyelamatkan Indonesia? Tolonglah, jangan terlalu banyak berhalusinasi. Lama-lama bisa terkena stres. Sakit hati sudah lama dipendam, jangan ditambahkan lagi dengan stres. Lama-lama kesehatan bisa drop. Entah kenapa lama-lama kami ini jadi sangat mirip dengan gerombolan sebelah yang suka menjual agama itu. Kelompok yang suka demo play victim. Tak ada izin pun tetap ngotot demo. Dihimbau tidak usah demo pun tetap ngotot demo. Tidak diperbolehkan demo karena alasan pandemi, mereka tetap ngotot demo. Mirip bukan? Jadi kami ini memang kelompok yang tidak tahu malu. Berusaha memposisikan dirinya sebagai kelompok yang baik, padahal kebobrokan sendiri juga cukup banyak. Tidak jelas apakah tidak minta izin atau minta izin tapi tidak diberikan. Intinya mereka seolah tidak peduli. Ada izin atau tidak, mereka tidak peduli. Yang penting tujuan mereka tercapai. Contoh buruk yang sangat tidak pantas ditiru. Seharusnya lain kali aparat lebih tegas dalam melaksanakan protokol atau aturan. Siapapun orangnya, kalau melanggar aturan atau melanggar izin, tindak tegas tanpa pandang bulu. Tak usah takut kami bakalan play victim. Dari dulu kelompok sebelah ini kelakuannya selalu sama dan mudah dibaca. Play victim salahkan orang lain, padahal kesalahan mereka jauh lebih banyak. Terlalu berambisi hingga izin pun digilas. Kelompok macam apa itu? Moral terus yang dibanggakan. Moral yang baik itu adalah menjaga sikap yang baik. Masalahnya melakukan sesuatu tanpa mengantongi izin, apakah itu termasuk moral yang baik dan patut ditiru? Bagaimana menurut Anda?